Tarif Trump, Prabowo ciut, TKDN dihapus, Indonesia terkunci dari dalam. Bayangkan, dunia industri adalah medan perang. Di satu sisi, ada Amerika dengan senjata bernama Tarif Trump, bom ekonomi yang bisa melumpuhkan lawan tanpa menembakkan peluru. Di sisi lain, ada Indonesia dengan tameng bernama TKDN, tingkat komponen dalam negeri yang kini kabarnya akan dicopot. Dan di tengah pusaran ini, seorang jenderal, bukan di medan tempur, tapi di medan dagang, Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah dia ciut atau ini strategi diam-diam untuk menari di tengah badai? Donald Trump, dengan gaya khasnya yang seperti bos mafia gabungan badut sirkus, meluncurkan tarif war terhadap Tiongkok dan seluruh negara di dunia. Tujuannya, membuat barang-barang impor lebih mahal, agar orang Amerika beli produk dalam negeri. Efeknya, Tiongkok goyah, investor kabur, tapi efek domino menghantam seluruh dunia, termasuk kita yang bahkan belum sempat masuk gelanggang. Indonesia pernah punya mimpi indah, bangun industri lokal. Lewat TKDN, perusahaan diwajibkan memakai komponen dalam negeri. Cita-citanya, menumbuhkan manufaktur, membuka lapangan kerja, dan berdikari kayak Soekarno dulu bilang. Tapi realita berbicara lain. Banyak industri lokal justru nyelip di antara kemauan pasar dan kebijakan yang timpang. Mereka bilang, TKDN bikin mahal, enggak kompetitif. Akhirnya investor kabur. Lalu datang Prabowo dengan gaya tegas tapi taktis. Diam-diam muncul rencana menghapus kewajiban TKDN di beberapa sektor strategis. Alasannya, supaya industri dalam negeri bisa fleksibel, supaya bisa bersaing di pasar global. Publik pun bertanya-tanya, apa ini karena takut tekanan Amerika dan investor asing? Apa Prabowo sang mantan jenderal akhirnya ciut di hadapan tarif Trump yang tak pernah langsung ditujukan ke Indonesia? Secara ilmiah, World Bank dan IMF pernah bilang, negara berkembang harus bangun industri, bukan jeti pasar. Tapi penghapusan TKDN justru bisa bikin Indonesia terjebak jeti pasar selamanya. Skenarionya, barang impor lebih murah masuk, industri lokal ambruk, dan kita kembali jeti bangsa pengimpor. Dulu, Bung Karno bilang, berdikari atau mati. Sekarang, kita bilang, yang penting murah dan instan. Sisanya, urusan nanti. Apakah kita terlalu cepat menyerah demi kenyamanan jangka pendek? Atau ini semua bagian dari strategi besar yang belum kita pahami?